तुझे भूत की कहानियाँ पसंद है? Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Berhubung banyak yang request film horor dan Om juga udah lama banget nggak bahas film yang serem-serem, so kali ini Om akan membahas alur cerita film horor India original dari Netflix yang berjudul Kali Khuhi, keluaran tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang satu keluarga yang terpaksa pulang ke kampung halaman mereka, tapi tanpa mereka ketahui, kampung itu sudah terkena kutukan antara kehidupan dan kematian menjadi bias. Teror demi teror hantu penasaran mengetahui keluarga itu. So, gak usah pakai lama, bemper Ombre Walk Story dah. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah ladang di desa. Di saat hujan deras itu, diperlihatkan seorang polisi yang terlihat marah-marah sambil membawa martil besar. Dia merasa terganggu dengan suara aneh yang keluar dari dalam sumur tua angker. Bangkainya, kalau orang normal kan ya mending kabur nih. Ini mah malah nyetrenin sumur dan malah menghancurkannya, cok. Setelah puas melampiaskan kekesalannya, tiba-tiba tuh polisi Oon malah delongop ke dalam sumur karena ada cahaya dari dalamnya. Udah tahu namanya sumur angker. Bangkai keluar tangan, cok. Tak lama kemudian diperlihatkan bila ada sosok anak cewek yang berjalan di tengah hujan. Namun tiba-tiba ada warga yang melihat sosok anak kecil itu yang berdiri di tengah jalan. Karena iba, om-om itu meminta tuh bocil serem ikut dengannya sampai ke desa. Namun sialnya, pas sampai di desa, sosok tuh bocil udah hilang entah kemana. Di lain tempat diperlihatkan rumah seorang nenek bernama Dadi. Pas lagi asik aceknya masak, ada suara gedoran pintu di depan. Ternyata anak kecil yang tadi udah berdiri di depan pintu itu. Karena iba, Dadi pun menyuruh anak itu untuk masuk. Ya selayaknya nenek-nenek mainstream kan ya. Dadi pun menanyakan kenapa tuh bocil hujan-hujanan dan siapa keluarganya. Namun ketika bocah itu berkata, "Tak Dagi," raut muka nenek Dadi langsung berubah parah. Nah kan, dimakan demet nggak tuh? Setelah Dadi berteriak dan terkapar, bocil itu pun langsung nyelonong begitu aja menuju kamar di loteng di atas rumah. Dan filmnya pun dimulai. Di lain tempat diperlihatkan ada anak bocil cewek yang lagi delongop lihat dalam sumur sambil makan es serut. Namun di saat melihat sumur itu, tiba-tiba refleksi bayangannya berubah menjadi sosok anak kecil cewek berbaju merah. Untungnya sebelum si Fangi kecemplung ke sumur, ibunya berhasil mengajak si Fangi untuk pulang. Di sini si Fangi bilang ke emaknya kalau dia barusan melihat ada sosok bayangan aneh di bawah sumur, tapi pria yang lagi riwah malah nyuekin si Fangi. Tak lama kemudian mereka berdua pun sampai di rumah. Di sini pria marah-marah kepada suaminya karena nggak menjemput mereka. Tapi si Darsan hanya bisa diam mematung. Namun gak lama kemudian Darsan bilang agar pria dan si Fangi untuk berkemas, karena mulai besok mereka semua akan pindah ke desa menemani nenek yang sakit keras. Pria jelas saja protes dong. Tapi karena udah gak punya pilihan lain, ya udah deh, mau gak mau mereka harus ikut si Darsan ke desa. Singkat cerita, mereka bertiga pun pergi ke desa halamannya si Darsan. Di tengah malam akhirnya mereka pun sampai. Namun diperlihatkan bila kondisi desa itu seperti desa di film horor, sepi bener. Belum lagi di setiap pintu warga desa pasti ada jimat yang tergelantung. Kan jadi tambah serem, ya nggak sih? Nggak lama kemudian mereka bertiga sampai di rumahnya si Dadi. Nah, di saat akan masuk ke rumah Dadi itu, si Fangi merasa takut melangkahkan kakinya ke sana. Di dalam mereka bertiga disambut oleh Bibi Darsan yang bernama Satya. Bibi Satya bilang kalau tiba-tiba Dadi pingsan di dapur dan belum sadar sampai saat ini. Ketika pembicaraan mulai agak berat, si Fangi disuruh Bibi Satya melihat sapi di luar dulu. Tapi di saat si Fangi melihat sapi, dia merasa ada aura yang gak enak dari kamar loteng atas rumah. Keesokan paginya si Fangi terbangun di kasurnya. Nah pas melihat neneknya itu, ini bocil kematian malah mencoba mengecek nih nenek masih hidup atau enggak ya. Bangke, siapa sih tuh bikin kaget aja pagi-pagi. Ternyata di depan ada anak kecil, anak angkat dari Bibi Satya yang ingin bertemu sama si Fangi. Intinya si Baby pengen ngajak main si Fangi. Namun pas Baby disuruh masuk ke rumah, seketika langkah Baby terhenti ketika mau masuk ke rumah itu. Atut katanya, kayaknya nih anak IndiHome deh ya. Indigo maksud om. Udahlah, gak usah mandi, langsung cabut aja di kampung ini. Sien kemudian memperlihatkan bila Baby ini mengajak si Fangi ke sebuah kebun tepi empang yang dipenuhi oleh anak-anak bocil akamsi. Tak lama kemudian si Baby ini mengajak si Fangi nongkrong di pinggir empang sambil ngemil wafer tenggo.
Di sini Baby mengatakan bila rumah nenek Dadi itu serem banget, makanya dia ogah menginjakan kakinya di sana. Sore harinya mereka berdua pun pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyup. Karena Baby nggak mau masuk ke rumah nenek Dadi, Baby pun malah mengajak si Fangi ke rumahnya. Nah, namanya bocil kan ya, udah tahu kampungnya serem kayak di film horor. Ini bocil malah bilang, mau dengerin cerita horor nggak? Kan bangke. Di sini Baby langsung mengambil buku milik Bibi Satya. Pas dibuka, ternyata banyak darah di buku itu. Nggak lama kemudian si Baby membacakan catatan dalam buku itu. Dahulu kala, desa ini terkena kutukan arwah. Banyak sekali orang yang mati secara misterius. Scene kemudian diperlihatkan ada seorang anak cewek yang melewati ladang gandum itu. Tapi dari balik ladang gandum, ada anak lain mengajak bocil itu untuk bermain bersamanya sambil membawa boneka voodoo. Di tengah ladang gandum, mereka berdua pun membuat boneka dengan gembira. Tapi tiba-tiba muncul sosok hitam dari balik ladang. Mengetahui itu, anak cewek itu langsung menyuruh si bocil untuk segera pergi. Tapi bangkainya, tuh bocil malah ngintilin tuh anak cewek sampai di sebuah sumur tua. Dan bangkainya lagi, tuh anak cewek malah marah-marah kenapa tuh anak bocil mengikuti dirinya sambil mulut dan hidungnya mengeluarkan cairan hitam kayak tinta cumi. Sialnya, tuh bocil ketangkap sama nenek-nenek mata biakugan. Intinya sih, tuh nenek-nenek menyuruh bocil itu untuk segera pergi. Karena anak cewek yang tadi itu adalah arwah penasaran. Bener dong, udah hilang aja tuh anak. Sialnya, belum selesai berbicara horor, Bibi Satya malah ngegapin mereka. Alhasil, dua anak bangor ini malah dimarahin dan disuruh pergi. Di luar, si Fangi mengatakan, udah gak usah takut, cerita hantu itu cuma mitos. Tapi lain halnya dengan si Baby, yang terlihat dia sangat ketakutan karena dia percaya bila buku itu benar adanya. Scene kemudian berpindah ke Darsan yang sedang menemani ibunya. Nah, pas pria menyuruh Darsan untuk makan, Darsan bilang dia tidak akan meninggalkan ibunya lagi selamanya. Bahkan Darsan bilang bila si Fangi harus selalu dekat dengan neneknya itu. Jelas aja, pria yang emang gak akur sama mertuanya itu kesel banget dong. Malam harinya hujan masih aja turun dengan derasnya. Namun di tengah malam, si Fangi terbangun karena mendengar suara kemresek. Namanya bocil kan ya. Dia pun mengecek suara apakah itu gerangan. Mas Liwer, apaan tuh? Di saat Om lagi tegang-tegangnya, ini bocil kemantian, tapi cantik malah mencoba mengecek lemari. Walah, cuma tikus. Bangke bikin Om kaget. Anehnya lagi, ketika sosok bocil baju merah itu menghilang, di sana ada tembok yang gerak-gerak sendiri. Intinya sih dari dalam tembok keluar sebuah gelang kemerincing. Bangke, Nek, bikin Om kaget aja. Anehnya nenek Dadi yang udah berhari-hari nggak sadar, tiba-tiba langsung segar bugar walafiat gara-gara si Fangi mendapatkan gelang itu. Keesokan harinya dokter juga heran parah karena dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di tubuh Dadi. Namun setelah nenek-nenek sadar, masalah baru malah muncul ketika Dadi ini mulai nyap-cap sama si pria. Nah, di sini Dadi juga langsung menunjukkan gelang kerincing itu ke Darsan. Seakan sudah tahu gelang itu apaan, Darsan pun langsung mengambil gelang itu dan pergi dari rumah. Sedangkan si Fangi disuruh ngambil air minum. Minum dok, masa pakai air sumur sih? Lah, beneran dikasih minum air sumur dong neneknya. Oh alah, perut orang-orang India itu emang tebel-tebel kali ya. Bakteri hilang harga dirinya ketemu sama perut orang India. Setelah itu tiba-tiba Dadi mengatakan, andaikan pria menggugurkan kehamilan si Fangi dulu, pasti pria akan bahagia sekarang. Bangkeknya, Dadi ini mengatakan bila punya anak cewek itu nggak guna. Suatu kebanggaan tersendiri bila keluarga itu punya anak cowok. Lah ente tuh cewek atau cowok bu? Ngadi-ngadi nih nenek-nenek. Di saat diceramain sama neneknya itu, si Fangi pun mumet dan dia pun malah tiduran. Itu apaan di bawah kasur? Bocil berbaju merah. Namun pas hendak bilang ke emaknya, sosok bocil itu udah hilang entah kemana. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan bila si Darsan membuang gelang kerincing itu. Namun tak lama kemudian gelang itu pun langsung diambil oleh sosok anak kecil. Bujuk bikin kaget aja nih nenek-nenek. Gedek Om. Entah kenapa setelah ngagetin Om itu, tuh nenek-nenek merasa ada yang aneh di luar. Dan bener aja, pas noleh ke atas, ada anak kecil yang berlari ke loteng. Singkat cerita, Dadi mengejar sosok itu sampai ke kamar loteng. Tapi alangkah kagetnya dia ketika dia membuka pintu kamar keramat itu. Ada sosok cewek yang baru melahirkan dan beberapa nenek-nenek bau tanah di ruangan itu. Namun Dadi tiba-tiba berteriak, "Wah, demitnya keluar!" gitu. Mendengar teriakan Dadi, pria pun langsung berlari menghampirinya. Tapi di sana Dadi membutuhkan oli tap-tapan dari mulutnya. Alhasil Dadi pun mati karena muntah oli.
Keesokan harinya warga desa pun membawa jasad Dadi untuk dikremasi. Tapi pas melewati jembatan, tuh mayat dikeranda langsung keluar apinya. Mungkin tadi yang keluarkan oli tap-tapan doang kan ya. Nah sekarang yang keluar tuh Pertamax. Jadi film ini ganti judulnya Azab Nenek-Nenek yang pakai mobil mewah belinya Pertalite, jasadnya keringetan Pertamax. Jelas aja lah, warga desa pun langsung bubar jalan. Sedangkan Darsan ingin memadamkan api itu nggak bisa berbuat banyak. Alhasil Dadi pun dikremasi sampai jadi abu di jembatan angker itu. Malam harinya setelah kejadian matinya misterius nenek Dadi dan terbakarnya nenek Dadi tadi di depan Malam harinya setelah kejadian serem terbakarnya nenek Dadi, pria pun ingin berkemas dan meninggalkan desa terkutuk itu. Tapi bangkainya Darsan mengatakan tidak akan ada yang pergi dari sana. Dia ingin tinggal di desa itu selamanya. Jelas aja lah terjadi perdebatan suami istri hebat di sini. Nah pas Darsan keluar untuk ngadem, di kamar si Fangi menanyakan kenapa nenek sangat tidak suka dia lahir. Tapi pria menenangkan si Fangi. Udah nggak usah dipikirin omongan nenek-nenek nggak jelas itu. Udah mati juga orangnya kok. Setelah puas jalan sambil minum congyang, Darsan pun kembali ke rumah dengan mabuk. Tapi pas berdiri di depan pintu, ada bayangan yang seliwer. Anehnya lagi, Darsan yang lagi kolang ini malah mengira si Fangi berjalan ke rumah loteng. Sedangkan si Fangi yang melihat ayahnya yang aneh itu mencoba mengikuti ayahnya itu. Nah, pas di dalam rumah loteng ada sosok anak cewek baju merah di sana yang mengenakan gelang kerincing-kerincing. Malah dideketin dong tuh demit. Nah, kan bener langsung dicekekkan modarawi. Setelah Darsan udah lemes tak berdaya, si Fangi pun datang ke sana. Bangkeknya, Darsan malah mengira si Fangi yang asli ini adalah demit sehingga dia ingin membunuh si Fangi. Aduh, ngilu om, itu pasti bijinya nyut-nyutan. Sialnya pas si Darsan ingin menubruk si Fangi, pintu kamar itu malah kebuka sendiri, sehingga Darsan ini harus nyusruk terjun bebas ke lantai bawah. Untung dia masih belum mokat, cuman pegelinu sama tulang-tulangnya aja yang nyut-nyutan. Keesokan harinya diperlihatkan si Bibi Satya melewati ladang gandum. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti dan dia pun mengatakan bila kutukan sudah kembali ke desa itu lagi. Tak lama kemudian Bibi Satya pulang ke rumah. Dia pun langsung mengambil buku keramat miliknya dan menaruhnya di altar meja. Namun ketika hendak berdoa, ada suara dari balik lemari. Dengan rasa takut, Satya pun mencoba mengecek. Bang, gak kirain demit. Ternyata si Fangi yang ngumpet. Udah kayak curut aja dek. Di sini si Fangi menceritakan semuanya dari bocah berbaju merah dan ayahnya yang tiba-tiba ingin membunuhnya semalam. Namun tiba-tiba ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika Darsan menggedor-gedor rumah Bibi Satya. Ternyata Darsan meminta si Fangi untuk menjaga ibunya yang tiba-tiba sakit keras. Nah pas mau keluar, si Fangi ini mengambil buku keramat Bibi Satya secara diam-diam. Tak lama kemudian pas dicek, ternyata beneran pria sakit keras, tubuhnya panas dan dia pun muntah-muntah terus dari semalam. Di lain tempat, si Fangi membaca buku itu. Di buku itu tertulis nama-nama anak-anak cewek yang banyak banget. Bahkan di buku itu juga ada lukisan sumur tua angker yang bernoda darah. Tapi pas lagi asik membaca buku itu, si Fangi dikagetkan oleh ayahnya. Si Darsan ini ingin pergi ke apotek untuk membeli obat dan si Fangi disuruh menjaga ibunya. Tapi si Fangi memohon agar dia sajalah yang membeli obat itu. Singkat cerita, si Fangi dan Baby pun pergi ke apotek desa. Nah, ternyata yang kena sakit parah itu bukan cuma si pria, tapi banyak banget warga desa yang terkena penyakit misterius itu. Karena kejadian itu nggak masuk akal, warga desa pun mulai mengaitkan dengan kutukan arwah yang dulu pernah menimpa desa mereka itu. Di saat orang-orang lagi pada galau, si Fangi pun malah menanyakan siapa nama-nama di buku itu kepada si Baby. Nah, pas mengantri obat, tiba-tiba dari buku itu terjatuh sebuah foto yang di belakangnya tertulis saksi. Nah, di rumah, Bibi Satya mencoba memerah sapi. Tapi anehnya, susu itu berubah menjadi merah darah. Anehnya lagi, melihat kejadian yang amazing itu, ekspresi Satya lempeng-lempeng aja, cok. Seperti dia sudah sering lihat yang kayak gitu-gituan. Tapi tak lama kemudian dari lantai atas, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Pas Satya mengecek ke atas, dia kaget karena ada bayi yang dibedong. Di sini kita diceritakan flashback kehidupan Satya di ruangan itu. Diperlihatkan pada saat itu Satya menggendong anak kecil, tapi karena anak itu adalah anak perempuan, nenek mata biakukan tapi serem ini meminta bayi itu. Setelah itu, tuh nenek serem dilut-lutin cairan hitam, kayaknya sih petis deh itu. Namun tiba-tiba bayi yang sebelum digendong oleh Satya udah hilang tak kemana, dan atap di kamar itu pun langsung roboh menimpa Bibi Satya. Di saat yang bersamaan, si Fangi dan Baby pun sampai di rumah. Namun si Baby ini beneran gak mau masuk ke dalam rumah angker itu walaupun dipaksa. Di dalam si Fangi merasa aneh ketika dia melihat ada ember susu sapi tapi isinya darah. Nah pas sampai di kamar ibunya, pria meminta si Fangi untuk naik ke lantai atas.
Ternyata di sana Darsan sudah datang dan membantu si Satya. Anehnya, bibi Satya malah terlihat seperti orang gila. Dia terus-terusan memanggil nama saksi dan menanyakan di mana bayi yang dia gendong tadi. Melihat Satya menyebut nama saksi, si Fangi pun menanyakan apakah saksi itu adalah foto yang terjatuh dari buku ini. Tapi tiba-tiba Darsan langsung nyawut foto itu dan merobek-robeknya. Hal itu pun akhirnya malah membuat bibi Satya menjadi histeris dan berlari sambil membawa sobekan foto itu. Nah, karena nggak bisa mendapatkan Satya, Darsan pun langsung hendak mengejar anaknya. Ya jelas lah, si Fangi langsung ngeluarin jurus langkah 1000. Wush! Sampai di sebuah bangunan terbengkalai di luar desa, si Fangi berniat bersembunyi dari ayahnya. Sialnya, pas mau ketahuan, Darsan malah mendengar suara yang memanggil dirinya dari balik kabut. Di lain tempat, bibi Satya mencoba menyatukan foto yang sudah disobek-sobek itu lagi. Setelah selesai, Satya pun langsung meletakkan di meja altar dan membacakan mantra-mantra gitulah. Di saat yang bersamaan, si Fangi mengedor-gedor pintu dan memohon agar dia dibolehkan untuk masuk. Singkat cerita, Satya keluar dan ingin mengambil bukunya itu. Namun setelah si Fangi berteriak, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Bibi?" Satya pun akhirnya sedikit tenang dan menyuruh si Fangi untuk masuk. Di dalam, Satya menceritakan bila buku itu adalah buku keramat tentang sekte terlarang di desa itu yang telah melakukan kejahatan kejam. Satya mengatakan bila ada arwah penasaran yang sedang mengejar mereka dan desa itu. Intinya sih, Satya menunjukkan foto yang sobek itu. Ternyata foto itu adalah foto Dadi dan Dasan pada saat masih kecil. Ketika Dasan berusia 5 tahun, Dadi sedang mengandung anak keduanya. Di saat itu, Dasan terlihat sangat bahagia karena akan segera punya adik lelaki. Pikirnya, dia pun membuat gelang kerincing-kerincing untuk adik lelakinya kelak. Tapi kenyataannya, adik Dasan itu malah keluarnya cewek. Pada saat di zaman itu, desa ini masih sangat kental dengan kepercayaan yang gak ngotak. Jadi bila lahir bayi perempuan di desa, maka itu akan menjadi aib dan membawa petaka. Untuk mengusir kesialan, bayi perempuan yang baru lahir akan ditumbalkan ke sumur keramat. Alhasil, saksi pun menjadi korban. Tapi setelah bertahun-tahun, nenek-nenek penyihir itu pun udah pada mokat. Satya memutuskan untuk tidak lagi melakukan ritual gak ada akhlak itu lagi. Dia pun memutuskan untuk menutup dan menyegel sumur angker. Dia juga berniat menyimpan rapat-rapat dosa para warga desa itu di tangannya. Tapi beberapa minggu yang lalu, sumur keramat yang sudah puluhan tahun tersegel tiba-tiba terbuka, sehingga arwah dari sumur itu pun pada kabur dan ingin membalaskan dendam kematian mereka. Di sini, si Fangi menanyakan di mana sumur itu berada. Setelah dikasih tahu lokasi sumur itu, si Fangi pun langsung berlari keluar. Di lain tempat, diperlihatkan bila si Darsan sampai di sumur angker itu. Tapi tiba-tiba ada yang memanggil dirinya kakak. Anak berbaju merah itu mengatakan bila dirinya adalah saksi, adik dari si Darsan. Di sini saksi menanyakan kenapa Darsan tega membiarkan dirinya dijadikan tumbal. Kenapa pada saat ibu mereka mengandung Darsan, dia sangat senang. Tapi ketika saksi lahir dan mengetahui saksi itu adalah cewek, Darsan langsung berubah, bahkan membuang gelang kerincing-kerincing itu. Sambil berlutut, Darsan meminta maaf. Dia berkata saat itu dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Namun saksi mengatakan bila dia akan mengajak kakaknya itu untuk ikut dengannya. Wah, berubah jadi mode serem dong. Setelah melihat anak kecil yang pakai makeup ketebalan itu, tiba-tiba si Darsan muntah oli seperti ibunya. Dan di saat yang bersamaan, si Fangi datang. Sialnya, pas berteriak itulah, saksi malah putar balik dan mengejar keponakannya itu. Ya, si Fangi langsung ngibrit. Dikejar demit kok yang gak kabur. Ya kabur lah. Di tempat lain di desa Kuil, di kuil desa, diperlihatkan warga desa melakukan doa untuk menjauhkan mereka dari kutukan. Namun di saat semua orang lagi berdoa, terlihat si Baby yang juga masuk ke kuil itu. Tapi anehnya, Baby malah langsung doyong badannya dan ikutan joget trio macan. Gak cuman itu, Baby juga nyedot-nyedotin kepalanya sendiri ke ubin. Lah bukan yang ditolongin anak kecil kepalanya jadi korengan, ini malah warga desa malah pada kabur semua. Sedangkan di rumah, si Fangi mengatakan bila ayahnya telah mati muntah oli tap-tapan. Di saat itu, pria meminta bibi Satya membawa si Fangi keluar desa ke tempat yang aman. Namun di saat yang bersamaan, Baby terlihat pulang ke rumah dengan hujan-hujanan. Bangkainya pas ketemu di halaman, Baby yang jidatnya udah korengan ini langsung mencekik bibi Satya. Nggak cuma dicekek, Satya juga ditancap pakai besi sama bocil kematian ini. Nah, pas Baby mode demit ini mencari si Fangi, modar dak se dikeplak kan. Sedangkan di luar, Baby mencoba menarik besi yang tertancap itu. Nah, karena di sana udah benar-benar gak aman, mereka semua akhirnya ingin pergi ke rumahnya Satya. Karena di sana ada buku keramat plus sebagai jimat anti demit. Singkat ceritanya, mereka bersusah payah berjalan ke rumahnya si Satya. Tapi bangkainya, tiba-tiba si Baby menggigit tangan si Fangi sampai tangannya bopeng. Ya kecerlah si Fangi.
Karena nih bocil kematian main gigit-gigit terus, mereka pun memasukkan si baby ke lemari biar temenan sama tikus. Tapi tiba-tiba teriakan baby yang serem itu berubah menjadi teriakan minta tolong. Sedangkan dari loteng atas malah terdengar suara tangisan orok. Wah, kok tambah serem ya. Anehnya, pria malah berkata, "Si Fangi, arwah itu memanggil dirimu. Dia butuh bantuanmu." Ini mama kerasukan atau gimana ya? Dia bilang, si Fangi dibutuhkan oleh sosok arwah itu untuk memutus kutukan yang selama ini berjalan. Ternyata pria saat ini sedang mengandung adiknya si Fangi. Karena hal itulah, arwah pengganggu tidak ingin nasib adik si Fangi ikut bernasib sama seperti mereka. Satya juga berkata demikian, si Fangi harus memutus tradisi ritual gak ngotak macam ini selamanya. Singkat cerita, si Fangi pergi sendirian untuk COD dengan arwahnya si Saksi. Dengan langkah yang berat, si Fangi pun kembali ke kamar di mana baby dimasukkan ke lemari. Tapi pas dibuka, baby sudah berubah jadi tikus. Nah, apa om bilang? Lah, itu Demita keluar. Bangke bin ajaibnya, ketika si Fangi keluar kamar, tiba-tiba hari sudah siang. Ternyata si Fangi ini diperlihatkan masa lalu. Anehnya, ada yang melihat si Fangi langsung merekupin si Fangi pakai spray. Lah, udah berubah jadi malam lagi nih. Sekarang malah si Saksi yang berdiri menatap si Fangi. Singkat cerita, si Fangi diajak naik ke loteng. Pas di dalam, si Fangi melihat ada sebongkah bola merah yang diibaratkan sebagai janin dari si Saksi. Setelah bola itu menyala, kita langsung diperlihatkan flashback kehidupan Saksi yang singkat itu. Ketika nenek-nenek gak ngotak itu memasukkan racun petis ke Saksi yang baru lahir, di saat yang bersamaan itu juga diperlihatkan janin di luar itu langsung membusuk. Dan setelah itu, atap di rumah itu pun kembali runtuh. Tapi kali ini muncul sosok arwah para nenek-nenek biadab yang membawa bayi. Melihat itu, si Fangi langsung merebut bayi di tangan nenek Byakugan itu sembari lari dari rumah yang mulai runtuh. Dan dari balik pintu, si Fangi berkata, "Aku akan menyelamatkanmu." Uluh, bayinya senyum. Keesokan paginya, si Fangi tersadar di reruntuhan rumah neneknya. Anehnya, seluruh orang di desa hilang entah kemana, dan juga banyak terjadi rumah runtuh di sepanjang desa. Sambil menggandeng Kebo, si Fangi pun berjalan ke sumur keramat dan langsung memasuki kabut. Dan sampailah dia di dunia seberang, di mana banyak anak-anak korban ritual sesat yang sedang bermain. Di sana juga si Fangi bertemu dengan Saksi yang memberikan gelang kerincing-kerincing sambil berterima kasih. Karena si Fangi lah mereka semua sudah bisa hidup tenang di alam barzah. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Cuman endingnya masih ambigu nih menurut om. Ini antara si Fangi ikutan masuk ke alam roh atau gimana ya? Udahlah, coba kalau kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar ya. So gitu dulu aja, om pamit dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Birmilatin.